Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, bisa belajar bersama-sama kembali. Semoga dalam kesempatan ini kita selalu dilindungi oleh Allah SWT. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu ingatkan terlebih dahulu, selalu terapkan 3M, yaitu yang pertama, memakai masker, kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Pembelajaran kali ini yaitu kita belajar tema 8, subtema 1, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1. Di dalamnya muatan bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Sudah ada gambar sebuah percakapan. Isinya, masih ingatkah kamu tentang teks non-fiksi? Tentu saja. Teks non-fiksi adalah bacaan yang disusun berdasarkan fakta-fakta atau peristiwa yang benar-benar telah terjadi. Gimana kita bisa melihatnya? Contoh teks non-fiksi diantaranya kita bisa lihat, yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Teks non-fiksi berisi informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menemukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks. Sekarang caranya mengidentifikasi teks. Di antaranya kita bisa lihat, membaca teks dengan cermat. Kemudian mencatat ide pokok teks. Lalu membuat peta pikiran. Kemudian menuliskan ide pokok yang didapat ke dalam peta pikiran. Nah, sekarang di sini ada contoh identifikasi teks. Judul bacaannya yaitu, demi air bersih, warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Woborobo, Kecamatan Beco Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolyo. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru.
Letak kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Itu contoh teksnya. Sekarang kita bisa membuat peta pikirannya. Di sini ada pertanyaan. Peristiwa apa yang terdapat pada bacaan? Carilah, lalu lengkapilah gambar peta pikiran berikut. Contohnya yaitu, demi air bersih warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Pertanyaannya itu, peristiwa apa yang terjadi? Bisa dilihat dari bacaannya yaitu, warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Nah, yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kemudian yang ketiga, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Nah, itulah salah satu contoh cara mengidentifikasi teks. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat dibutuhkan bagi kehidupan di bumi. Nah, dari studi pertanyaan, apa saja manfaat dari air? Bumi adalah planet yang memiliki ketersediaan air terbanyak. Makhluk hidup di bumi memerlukan air untuk kelangsungan kehidupannya. Dan manfaat dari air. Air dimanfaatkan yaitu untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, sekarang pada tumbuhan. Pada tumbuhan itu digunakan untuk proses fotosintesis atau membuat makanannya sendiri. Yaitu sebagai teman dari CO2 dan matahari sebagai unsur untuk membuat makanannya. Kemudian pada hewan. Pada hewan itu digunakan untuk acara minum, mandi, dan juga sebagai habitat hidup bagi hewan. Contohnya apa hewan yang hidup di air? Nah, ada ikan, ada air, ada buaya, ada penyu, dan lain sebagainya. Kemudian pada manusia. Pada manusia itu digunakan untuk kebutuhan MCK atau kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga digunakan untuk sarana transportasi, rekreasi, dan juga sebagai sumber tenaga listrik dan sebagainya. Nah, itulah sebagai penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya dan mempelajarinya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.